Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini nanti materi yang akan saya sampaikan mungkin sama dengan Bu Ella. Ampun bosan ya Bapak Ibu. Kalau Bu Ella tadi kan disampaikan secara lengkap, mungkin nanti saya tak ambil inti-intinya saja, lebih ke teorinya. Dimohon nanti kepada Bapak Ibu semuanya untuk kerjasamanya ketika diskusi berlangsung, siang semangat dan bisa aktif dalam mengikuti diskusi. Ngerti nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Pas Semasari, Ibu Sutifi, SPD SD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini. Terima kasih kepada panjenengan semuanya yang sudah bersedia hadir di acara diseminasi budaya positif di sekolah. Tanpa bantuan Bapak Ibu semuanya, tidak mungkin acara di pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum acara dimulai, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Kelvin Alfianto, calon guru penggerak angkatan 10. Saya bertugas di SDN Negeri 4 Somosari. Sebelum masuk ke materi tentang menumbuhkan budaya positif, di sini saya ingin ingin mengecek konsentrasi Bapak Ibu guru semuanya. Apakah masih konsentrasi ataukah sudah ngantuk? Ya kan? Masih? Coba 1 menit kita coba untuk tes breaking ya, mengecek konsentrasi Bapak dan Ibu guru semuanya. Nanti saya beri pertanyaan, tolong dijawab dengan cepat dan tegas. Contoh, daun mangga warnanya apa? Hijau. Nah, langsung begitu jawabnya. Siap? Siap ya, siap. Awan cerah warnanya putih. Tisu warnanya putih. Kapas warnanya putih. Sapi minum susu. Berarti semuanya ini sudah ngantuk ini semuanya. Sapi kok minum susu loh. Ya kan? Sapi itu minumnya air, tapi dia menghasilkan susu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi yang akan saya sampaikan nanti ada beberapa poin. Yang pertama, disiplin positif dan kebajikan universal. Lalu yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan konsekuensi. Lalu yang ketiga ada keyakinan kelas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, tentunya Bapak Ibu guru pasti menghubungkan dengan tata tertib, aturan atau kepatuhan terhadap peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang paling terakhir. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan
atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid-murid yang merdeka, syarat utamanya adalah memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Apa itu motivasi internal? Motivasi yang tumbuh dari dalam diri, bukan pengaruh dari orang lain. Misalnya seorang murid, motivasinya bukan pengaruh dari gurunya atau orang tuanya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ya, dari 6 institusi universal itu berarti sifatnya masih umum, digunakan di seluruh dunia. Kebajikan universal adalah sikap positif manusia yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai dalam setiap individu. Nah, ini ada 6 dari institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu guru semua sudah hatam ini, sudah hafal sampai mengotok, ya kan? Yang kedua, Ibu Primary Years Program. Nah, nanti kalau baca saya salah, tolong dikoreksi ya Pak Rio atau Bu Ella. Yang ketiga, 9 pilar karakter. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima, the 7 essential virtues. Dan yang terakhir, the Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini saya akan tampilkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Terlihat Bapak Ibu? Apa kurang besar? Nah, untuk yang pertama, profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Ini tadi yang saya sebutkan ya, jangan pasti sudah hafal semua ini. Dari beriman, bertakwa sampai dengan kreatif. Yang kedua, dari Ibu Primary Years Program. Nah, ini ada 12. Saged jenengan lihat di layar. Ada toleransi, rasa hormat, sampai dengan percaya diri dan komitmen. Yang ketiga, 9 pilar karakter. Ada 9. Mulai dari cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun. Sakit dibaca itu sampai dengan kedamaian dan kesatuan. Lanjut yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, yang keterampilan hidup itu ada 5. Dapat dipercaya. Yang kedua, lurus hati. Yang ketiga, pendengar yang aktif. Yang keempat, tidak merendahkan orang lain. Yang kelima, memberikan yang terbaik dari diri. Lalu yang petunjuk hidup itu ada peduli, penalaran. Nah, ada banyak ya, bekerja sama, sampai dengan tanggung jawab dan persahabatan. Saged dilihat dan dibaca Bapak Ibu semua. Ini adalah nilai kebajikan universal ya, di seluruh dunia. Yang kelima, the 7 essential virtues. 7 berarti ada berapa? 7. Ada empati, suara hati,
kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan yang terakhir ini, The Virtus Project, nilai-nilai atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ada banyak sekali. Dan nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya bisa Bapak Ibu terapkan atau Bapak Ibu gunakan sebagai acuan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, apa itu motivasi, apa itu hukuman, dan apa itu konsekuensi? Tadi masih kertasnya? Masih Pak. Oke. Dijawab saja Pak, karena di sini tidak ada yang salah ya, karena sama-sama belajar. Saya ingin belajar, dan dengan ingin belajar. Ya, yang pertama motivasi dulu. Satu dulu, motivasi itu apa? Menurut panjenengan? Sampun? Oh belum nih, saya tunggu Pak. Sampun nggih? Kalau sampun, saya minta 2 orang untuk membacakannya di tempat saja. Siapa yang bersedia? Seperti halnya seorang guru menawarkan kepada muridnya, ya kan? Tidak perlu dipaksa. Siapa yang ingin membacakan? Oh ya, terima kasih Pak Gus. Motivasi. Menurut saya motivasi itu ya semangat untuk mencapai suatu hal. Semangat untuk mencapai suatu hal. Terima kasih, benar sekali Pak Agus. Beri tepuk tangan buat Pak Agus. Satu lagi, silakan. Ya, satu lagi. Oh, guru, Bu Naila, silakan. Menurut saya motivasi itu mendapatkan dorongan dari seseorang Pak. Mendapatkan dorongan dari seseorang. Ya, benar sekali ya. Motivasi adalah dorongan dari seseorang, baik itu dari seseorang maupun dari dirinya sendiri. Begitu. Yang kedua, hukuman. Apa itu hukuman? Silakan panjenengan semua tulis menurut panjenengan semua. Boleh di bawahnya tadi kalau masih muat.
Sampun? Apa? Sampun. Sekarang saya minta dua orang juga. Yang tadi sudah, yang lain bergantian ya. Sekarang saya tawarkan, tidak perlu saya menunjuk. Silakan, apa itu hukuman menurut panjenengan? Oh Bu, titip kepala sekolah silakan, monggo. Ada yang lain dulu, saya tak nanti dulu, monggo. Monggo Pak Roni. Terima kasih. Hukuman menurut saya itu melakukan sesuatu yang salah sehingga dia mendapatkan hukuman. Apabila belum pas, silakan dipaskan. Oke, melakukan sesuatu yang salah sehingga mendapat hukuman. Oke, terima kasih, bagus. Satu lagi, sekarang yang perempuan kalau bisa silakan. Tadi sudah, oh iya, titik sampai lupa. Hukuman, saya melanjutkan yang disampaikan Pak Roni. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan atau memberatkan yang diberikan kepada seseorang karena melakukan suatu pelanggaran dengan tujuan agar ada rasa jera untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah. Oke, terima kasih ya. Berarti suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang karena melakukan kesalahan. Bagus sekali jawabannya. Boleh beri tepuk tangan buat Pak Rai dan Bu Titi. Sekarang yang ketiga yaitu konsekuensi. Silakan Bapak Ibu tulis apa itu konsekuensi menurut panjenengan. Silakan satu orang saja kali ini. Satu orang saja. Bu Naila, amin. Saya akan mencoba menjawab ya Pak Adit. Konsekuensi itu menurut saya sama-sama melakukan kesalahan, tetapi berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi kata Bu Tivi tadi itu anak-anak itu menyakitkan, mendapatkan sesuatu hal yang menyakitkan yang diingat sampai kapanpun. Tetapi konsekuensi itu seorang guru itu memberikan ganti dari hukuman itu tadi dengan suatu hal yang positif yang tidak menyakitkan bagi anak-anak. Menurut saya seperti itu. Bagus sekali jawaban dari Bu Nila ya. Beri tepuk tangan buat Bu Nila. Memang benar ya. Konsekuensi adalah tentang tindakan yang dilakukan ketika ia melakukan kesalahan, akan tetapi tidak menyakitkan, bersifat positif. Dan sebelumnya tentunya sudah ada kesepakatan yang dilakukan antara guru dengan siswanya. Coba kita lihat ya. Nah, kita kembali ke motivasi dulu. Menurut Diani Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena ini ada perilaku dari orang lain, berarti dia masih bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika masih ada campur tangan dari orang lain, berarti dia masih bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah, tingkat yang paling bawah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sifatnya eksternal. Orang yang motivasi ini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika bapak ibu guru terhadap siswa-siswanya bisa mengerjakan sesuatu, misalnya nanti yang bisa mengerjakan ini dengan cepat saya beri bintang, jangan gitu. Nah, jadi dia itu semangat karena ada bintangnya. Nah, itulah yang dinamakan tentang motivasi internal, yaitu pengaruh dari gurunya. Akan tetapi kalau internal yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, saya harus mengerjakan lebih dulu agar saya jadi siswa yang bertanggung jawab, mandiri, cerdas. Nah, itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri atau internal. Di sini ada pertanyaan. Nanti Bapak Ibu guru saya minta pendapat. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Minta pendapatnya satu orang saja. Ditulis dulu boleh atau langsung juga boleh. Tidak ada penghargaan, tidak ada hukuman atau teguran. Apakah panjenengan semua tetap berangkat tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Oke. Misalnya tidak ada absen, ya, tidak ada absen pagi dan pulang. Bagaimana? Apakah jenengan tetap konsisten di sekolah terus untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, silakan. Ditulis dulu juga boleh Pak Ibu, atau langsung juga boleh. Silakan, Ella. Menurut saya ya Pak, ini memang pertanyaannya itu agak berat menurut saya. Jika dilihat di sisi lain, kalau tidak ada penghargaan, maka diri saya sendiri maupun diri Bapak Ibu guru sendiri pastinya akan amburadul ya Pak. Tidak sesuai aturan pastinya. Tapi kalau kita kembalikan ke tanggung jawab, kita bisa melakukannya. Karena kita dari awal itu pengen menjadi guru, itu berarti suatu pilihan. Jadi kalau kita pengen jadi guru, harus bisa melaksanakan tupoksi tanggung jawab yang harus kita lalui. Meskipun itu tidak ada penghargaan, tidak ada aturan absensi dan lain sebagainya, tetap berjalan Pak Erwin. Menurut saya itu kembali ke tanggung jawab pribadi masing-masing. Terima kasih. Terima kasih ya, jawabannya sangat luar biasa. Memang benar yang disampaikan oleh Bu Ella. Saat kita menjadi guru, memang yang paling diperlukan itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam
bukan motivasi dari luar. Misalnya Pak Agus berangkatnya pagi-pagi, ya kan? Terus ketemu Bu TV di gerbang, Pak Agus loh, surat berpol mengenai isu-isu kan. Jadi pagi semangat, aku tak makan isu-isu lah, ben dilem kepala aku kan gitu. Itu berarti masih bersifat eksternal. Tapi kalau dalam dirinya, aku berangkat pagi biar saya bisa menyiapkan murid-murid saya terlebih dahulu. Nah, itulah yang dinamakan motivasi internal. Ayat 2, hukuman tadi ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Seperti tadi yang saya katakan, tidak ada kesepakatan terlebih dahulu, langsung adanya hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Psikis itu berupa kata-kata atau ucapan verbal. Kowe kok keri ya? Iso ta nek ana itu salah satu hukuman secara psikis atau psikologi. Murid atau anak atau murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Oke ya. Tadi jawabannya benar yang disampaikan Bapak Ibu guru. Lalu konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati sebelum memberikan suatu sanksi. Berarti sebelumnya guru dan siswa itu sudah melakukan kesepakatan. Seperti itu. Itulah bedanya. Kalau hukuman itu bersifat satu arah tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan antara guru dan juga muridnya. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Coba Bapak Ibu tentukan mana hukuman dan mana konsekuensi. Silakan boleh ditulis ya. Mungkin ini yang atas nomor 1. Misalkan 1 tulis. Kalau hukuman ya hukuman, konsekuensi gitu. 1 misalnya hukuman, 2 konsekuensi gitu. Silakan ditulis. Nanti dicek bersama-sama jawabannya. Apakah sudah tepat, apakah belum? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang pertama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran. Sampun Bapak Ibu? Sampun semua? Sampun. Yuk kita cek bersama-sama jawabannya. Nomor 1 itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan menambah lagi. Kalau menurut saya itu adalah konsekuensi, karena masalah dan hukumannya itu sinkron. Dia datang terlambat dan dia diberi sanksi menulis saya tidak akan terlambat lagi. Mungkin jumlahnya bisa berubah, tidak harus 100. Untuk yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah.
ini hukumannya tidak sinkron ya. Itu jelas hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Itu konsekuensi. Dia mencoret-coret, dia harus membersihkan. Lalu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini belum jawabannya ini. Apa kira-kira? Konsekuensi, benar sekali. Lalu berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, ini hukuman. Tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju kalau ini hukuman? Setuju ya? Karena memakai sepatu adalah suatu aturan yang harus dilakukan sekolah. Mungkin hari ini ditegur, besok dia akan memakai sepatu sesuai aturan. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini sangat jelas. Siapa yang melakukan atau menumpahkan, dia harus membersihkan. Tidak mungkin misalnya bertiap Agus Yumna numpahke air di meja sehingga mesti iya nih ya. Berarti kan tidak sinkron atau tidak sejalan. Nah, ini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu yang menyakitkan. Konsekuensi ya, sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan, seperti yang disampaikan di era tadi. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri ya, sampai yang terakhir itu ya. Anak akan marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Misalnya Pak dia datang terlambat, nah dia konsekuensinya berarti nanti istirahatnya telat, dibuat tidak nyaman, tetapi dalam waktu yang singkat. Setelah itu hilang sudah. Kalau hukuman itu masih membekas, baik di dalam dirinya maupun pikirannya. Nah ini tadi ya, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut teori dari Alfie Kohn ya. Alfie Kohn juga mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan. Ini dari hasil pengamatan yang dilakukan, bukan hanya pendapat semata ya. Ada 8. Kita langsung saja. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Penghargaan itu bisa efektif Bapak Ibu, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Contoh, kalian, jenengan mengajar siswa yang pintar. Pada hari itu ujug-ujug siswa itu malas mengerjakan tugas. Nah, di saat itulah
jenengan saged memberi penghargaan atau pujian. Loh, kamu tuh biasanya rajin. Kenapa, ada apa? Ya dikerjakan. Setelah itu kalau sudah selesai boleh istirahat. Nah, itu boleh dilakukan. Setelah pekerjaan selesai, maka masalahnya juga selesai. Itulah penghargaan yang dibolehkan diberikan dalam jangka waktu yang pendek. Lalu jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maksudnya itu dalam jangka waktu yang panjang, maka orang tersebut bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi di dalam dirinya sendiri. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan sesuatu. Seperti halnya pemberian bintang secara terus-menerus. Nah, itu kurang efektif dilakukan ternyata. Nah, penghargaan merusak hubungan. Jika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Jadi Bapak Ibu guru semua, ketika jenengan memuji siswa-siswa jenengan itu, orangnya jangan sama atau itu saja, tapi usahakan semua mendapatkan pujian. Agar apa? Agar tidak merusak hubungan antar siswa. Saya itu loh, ya kan? Darani pintar isona terus. Aku tahu di arani apa-apa guruku. Saya tidak pernah dipuji guruku. Seperti itu. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini ada suatu riset atau penelitian yang dilakukan oleh Afrika tadi ya. Dalam percobaan yang pertama, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan. Percobaan pertama itu mereka diberi uang. Dan apa hasilnya? Anak laki-laki yang dibayar atau siswa-siswa tadi yang diberi hadiah berupa uang, ternyata mereka membuat banyak kesalahan daripada mereka yang tidak diberi uang. Melakukan dua riset ya dalam kelas yang berbeda. Nah, yang tidak diberi penghargaan atau uang, hasilnya apa? Anak-anak mendapatkan jawaban yang lebih tepat dari yang diberi hadiah tadi. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini yang bersama ya, bahwa penghargaan yang diberikan secara terus-menerus akan menurunkan kualitas seseorang. Lalu penghargaan mematikan kreativitas, hampir sama, kualitas dengan kreativitas. Nah ini ya, penghargaan itu menghukum, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Penghargaan maupun hukuman itu adalah hal yang sama, karena keduanya sama-sama mencoba untuk mengendalikan perilaku seseorang atau manusia. Lalu apa yang baik? Yang baik adalah motivasi di dalam diri sendiri. Itu yang paling baik. Untuk materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu guru ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Belum pernah. Pak, kenapa kok keyakinan kelas? Bukan aturan kelas atau kesepakatan kelas? Nah, nanti kita bahas di sini. Ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat memakai kendaraan roda 2? Kira-kira karena apa? Kira-kira Pak Bu? Keselamatan. Ada jawaban yang lain?
Semuanya sepakat ini keselamatan? Nyaman, Pak. Nyaman. Oke. Aturan. Oke. Kita lihat. Nah, kemungkinan jawaban Anda adalah keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira karena apa? Kesehatan, Pak. Kesehatan. Semua setuju? Kesehatan. Kita coba lihat jawabannya. Benar. Karena kesehatan atau keselamatan. Seperti di musim Covid ya, kita harus sering menggunakan masker dan cuci tangan. Karena takut terindikasi di tangan kita ada virusnya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Kalau saya memakai helm, ujuk-ujuk saya jatuh di jalan, kepala saya terbentur, insya Allah saya akan selamat. Gitu ya. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan, karena keyakinan itu muncul dari dalam diri, bukan dari eksternal atau orang lain. Kalau kesepakatan atau peraturan itu, peraturan yang membuat itu biasanya atasan, kita menjalankan. Jadi tidak ada motivasi di dalam diri. Jadi kesannya terpaksa, seperti itu kita melakukannya. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Nah, nilai kebajikan tadi ya, ada berapa tadi? Nilai kebajikan universal yang saya sampaikan ada 6, ya kan? Profil pelajar Pancasila sampai dengan proyek nilai-nilai kebajikan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan yang mulia. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu guru mungkin setelah ini bisa mempraktekannya di kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif tanpa ada kata menakut-nakuti. Yang keempat, meyakinkan atau keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Lalu semua warga kelas itu ikut berkontribusi. Jadi semua siswa itu disuruh berpendapat. Lalu nanti kita seleksi mana yang sesuai dengan kelas kita. Lalu setelah itu kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tidak mungkin keyakinan kelas zamannya Bojo TV misalnya dengan zaman saya pasti kan berbeda. Seperti itu. Ini prosedur pembentukannya ya. Mempersilahkan warga sekolah atau kalau kita sebagai guru adalah mempersilahkan murid-murid kita untuk berpendapat atau curah pendapat. Setelah itu guru mencatat, dicatat semua apa yang disampaikan oleh siswa tadi. Setelah itu kita susun tadi tentang kesepakatan yang kita buat, lalu kita ubah dari kalimat-kalimat negatif tadi menjadi kalimat yang positif. Contoh, kalimat negatif dalam aturan kelas atau kesepakatan kelas, jangan berlari di kelas. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas. Setelah itu ditinjau kembali tentang pendapat-pendapat yang telah dicatat.
Selanjutnya, ajak mereka untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang ada. Setelah itu, peraturan disatukan menjadi keyakinan, dan keyakinan kelas ini dibatasi sebaiknya 3 sampai 7. Kalau lebih nanti ditakutkan akan sulit untuk diresapi atau dihafalkan oleh siswa-siswanya. Ini setelah selesai, keyakinan kelas tersebut bisa ditempel dan ditandatangani oleh semua siswa. Misalnya kalau kelas 6 berarti ditandatangani oleh gurunya dan semua siswa kelas 6. Ini saya kemarin mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 6. Ini bentuk jadinya. Terlihat bagus? Terlihat. Tidak. Jelas, Pak. Sebelumnya saya kemarin membuat kesepakatan dulu dengan siswa-siswa saya, lalu kita seleksi mana kira-kira yang cocok, yang sesuai dengan kelas kita. Ada yang berpendapat dilarang membawa HP, Pak. Dilarang membawa HP selain disuruh. Lalu setelah ini jadi, kita rubah ke dalam kalimat positif. Membawa HP saat pembelajaran menggunakan teknologi. Yang kedua, dilarang berbicara kotor atau kasar. Kalau kita ubah menjadi positif, bicara yang baik menjadikan pikiran jernih. Yang ketiga, piket harus dilaksanakan. Kita ubah kelas yang bersih membuat nyaman belajar. Yang keempat, tugas harus dikerjakan. Mengerjakan tugas tanggung jawab kami. Yang kelima, tidak boleh berbohong. Jujur membuat hidup lebih tenang. Yang keenam, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi positif, lingkungan yang bersih, enak dipandang. Yang ketujuh, tidak boleh membuli teman. Kita ubah saling menghargai dan menyayangi, menjadikan hidup rukun. Seperti itulah dalam membuat keyakinan kelas. Kita membuat kesepakatan antar siswa kita dulu. Setelah terkumpul kita seleksi. Setelah kita seleksi, baru kita ubah aturan-aturan tadi atau kesepakatan tadi menjadi keyakinan kelas. Ini ada contoh keyakinan kelas dari kelas 1 dan kelas 5. Kalau kelas 1 itu biasanya bahasanya pasti lebih sederhana ya. Tidak mungkin kok keyakinan kelas 1 disamakan dengan keyakinan kelas 6. Pasti berbeda. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Itu adalah kelas 1. Kelas 5 selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik sampai senantiasa membantu. Itu ya, membuat sesuai dengan tingkatan kelasnya. Kalau di TK pasti lebih sederhana lagi bahasanya, Bu. Tidak mungkin disamakan di SD. Hanya mungkin saling menyayangi, gitu. Saling berbagi, yang sederhana-sederhana. Ini adalah kesepakatan kelas, tetapi salah satu dari itu ada keyakinan kelas. Menurut panjenengan mana yang keyakinan kelas? Yang hijau yang putih? Menurut panjenengan semua, yang hijau apa yang putih? Keyakinan kelas itu yang putih. Mengapa kok yang putih? Apa alasannya? Alasannya ya tadi, karena lebih berisi kalimat-kalimat yang positif, ya kan?
Kalau datang tepat waktu, ini kan kesannya kan seperti terikat, harus datang tepat waktu gitu. Berarti masih ada pengaruh dari luar, ekstrinsik ya, bukan intrinsik dari dalam. Lanjut ya. Masih ngantuk atau jangan ngantuk ini? Ya, sekarang kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu aja, biar tidak ngantuk. Ada bolpen di depannya? Kita ice breaking, ikuti kata Tejo ya. Contoh ya, Tejo pegang mouse, berarti pegang mouse. Nek saya bilang pegang mouse, dipegang apa tidak? Tidak usah, karena tidak ada kata Tejo. Gitu ya. Siap. Tejo berdiri. Tejo noleh kanan. Silakan duduk. Ayo. Tejo ada depan. Tejo pegang pulpen. Tejo angkat pulpen. Turunkan. Ayo. Ya kan? Harus ada kata apa? Tejo. Gitu ya? Oke, silakan duduk kembali. Berarti sudah ada yang ngantuk ini ya. Boleh dimakan itu jajannya atau minumnya boleh diminum biar lebih semangat. Kalau habis nanti setelah ini boleh beli lagi ya. Kita lanjutkan ya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Dr. William Glasser dalam teori choice atau choice theory itu ada 5. Sangat penting memahami kebutuhan dasar bagi murid agar guru paham alasan dibalik sikap dan tingkah laku manusia. Misalnya, jenengan ujuk-ujuk ya, di kelas kan ada siswa yang berbeda dari biasanya. Mungkin ngantuk, ya kan? Dolenya dewe, usil karo kancane, itu pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Maka dari itu kita sebagai guru tentunya harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dari siswa-siswa kita atau murid-murid kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis, yaitu misalnya kesehatan, rumah maupun makanan. Contohnya, anak itu tidak mungkin konsentrasi belajarnya di kelas ketika dia datang dengan perut yang lapar. Anak tidak mungkin konsentrasi ketika belajar ketika rumahnya kebanjiran. Benar apa tidak? Benar, pasti dia, aku tuh pengen dan mulai, pengen dan kecek, pengen dan nanti omahku. Pasti seperti itu. Anak tidak mungkin konsentrasi belajar ketika dia sedang sakit. Itu ya. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima oleh kelompoknya atau dicintai dan diberi kasih sayang. Nah, di sini ya, misalnya terhubung dengan orang lain, baik teman, komunitas maupun lingkungan belajar. Anak tidak mungkin semangat sekolah ketika dia dikucilkan. Benar apa tidak? Benar. Pasti dia kurang semangat ketika di kelas. Pasti dia menjadi pendiam. Pasti dia kurang tersenyum, itulah. Jadi kurang merasa dihargai atau diterima oleh kelompoknya. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Misalnya, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberi kesempatan untuk mencoba hal yang baru, atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan akan kebebasan ini sangat perlu dilakukan di Bapak Ibu guru. Misalnya di kelas itu pasti ada siswa yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Tidak mungkin A kemampuannya sama dengan B, C, D, E, F, pasti beda-beda. Maka dari itu kita perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya di kelas saya dulu ada siswa itu belum bisa berhitung, penjumlahan belum bisa, pengurangan belum bisa, perkalian belum bisa.
apalagi pembagian apa? Tambah belum bisa, ya kan? Sedangkan materinya itu apa? Volume bangun ruang. Coba jangan bayangin, ya kan? Belum bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, tapi kau ngerjain volume bangun ruang. Kira-kira mumpet atau percaya? Mumpet pasti, ya kan? Maka dari itu kita harus memberikan anak kebebasan dalam belajar, disesuaikan dengan kemampuannya tadi. Misalnya bagi anak yang sudah bisa operasi hitung dasar tadi, diajar sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan materinya. Akan tetapi jika dia memang belum bisa berhitung matematika dasar, kita beri soal yang berbeda, misalnya dengan penjumlahan dulu, pengurangan dulu atau perkalian. Gitu. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Nah, sebagai guru tentunya jenengan semua itu sering menemui siswa-siswa yang ngantuk di kelas, ya kan? Tidak semangat. Berarti mereka itu butuh akan kesenangan. Misalnya, ya kan? Nah, bisa dilakukan dengan apa? Ice breaking atau kegiatan-kegiatan permainan atau kegiatan yang menyenangkan bagi siswa-siswa tersebut. Lalu yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Diakui pencapaiannya dan keterampilannya, didengarkan dan membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Contohnya, ya kan? Pak Rani mengajar PJOK. Lalu Pak Rani memberi contoh, ini loh cara roll depan yang benar. Lalu tanpa disuruh ada siswa yang mencoba roll depan sendiri. Lalu dia bilang ke Pak Rani, Pak saya bisa Pak. Nah, lalu Pak Rani menanggapinya, oh iya bagus. Nah, berarti dia butuh pengakuan bahwa dia itu bisa atau mampu melakukan penguasaan tersebut. Lanjut ya. Nah, dari penjelasan tadi ini ada 3 pertanyaan. Silakan dengan nanti pilih kira-kira nomor 1 itu jawabannya apa, 2 apa, 3 apa. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira ini kebutuhan apa? Penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan? Kebutuhan apa ya ia butuhkan? Kira-kira nomor 1 cinta dan kasih sayang. Oke. Yang kedua, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan? Berarti apa itu? Kesenangan. Nah, ayo, aku hebat kan? Dia butuh apa? Dia butuh pengakuan, ya kan? Berarti apa? Penguasaan. Terus, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Aku bosan. Apa ya kira? Kebebasan. Mari kita cek dulu. Ah, ini adalah jawabannya, ya kan? Berarti Bapak Ibu guru sudah memahami apa yang saya sampaikan. Lanjut. Nah. 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset atau penelitian dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, Diane Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Tidak harus guru ya, orang tua bisa maupun atasan kepada bawahannya. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Apabila tadi Ella menyampaikan ditampilkan di video, kali ini saya ingin menyampaikan langsung saja ya, dengan cara yang berbeda pastinya, biar tidak bosan.
Kalau videonya sama itu pasti jadi bosan. Nah, ada sebuah kasus adik yang terlambat masuk ke sekolah. Ya, ini kasusnya. Dijadikan patokan untuk 5 tadi ya. 5 posisi kontrol. Adik yang terlambat masuk ke sekolah. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Verbal itu kata-kata ya, omongan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Cara yang dilakukannya adalah dengan suara yang tinggi. Bahasa tubuhnya itu melotot, ya, melotot itu melilit dan menunjuk-nunjuk. Ada contohnya ya. Nah, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kenapa sih kamu bisa datang? Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Cepat bersihkan kamar mandi di belakang sekolah. Nah, itu adalah contoh dari penghukum. Nah, terus tanyakan kepada diri Anda, kira-kira bagaimana perasaan murid jenengan setelah Anda melakukan seperti itu? Dari hasil penelitian tadi ternyata inilah yang dihasilkan. Kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Itu kalau anak SD. Mungkin kalau anak SMP atau SMA lebih parah lagi. Nah, sepulang sekolah, murid melihat motor gurunya atau beli gurunya. Apa yang dilakukan? Akan digores kendaraan tersebut. Bendolicat. Itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Cara yang dilakukan yaitu dengan suara memelas atau halus atau sedih. Bahasa tubuhnya itu merapat pada anak dan lesu. Di sini ada contoh. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu adalah contoh pembuat merasa bersalah. Bagaimana kira-kira perasaan siswanya ketika ditegur seperti itu? Dari hasil penelitian yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Murid akan menjadi atau merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang ketiga, teman. Satu jam 3 menit. 3 menit. Yang ketiga, teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Apa itu persuasi? Iya, benar sekali. Persuasi adalah ajakan atau bersifat mengajak. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Di sini ada contohnya kan. Bentar. Nah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, gurunya sambil tersenyum, ya, sambil tersenyum. Ya sudah, tidak apa-apa. Ke sana. Nanti Pak Guru bantu kamu itu. Nah, itu adalah cara yang dilakukan
di posisi teman. Hasilnya apa? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya menjadi tergantung atau bergantung pada guru tersebut. Apabila yang mengingatkan bukan guru tersebut, mungkin tidak akan berpengaruh banyak terhadap murid tersebut. Yang keempat, memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seseorang pemantau itu mengandalkan perhitungan, catatan, atau data yang dapat digunakan sebagai bukti. Contoh, Pak Agus kelas 4, ya kan? Ada siswa yang sering terlambat. Pak Agus menulis di catatan, Alvaro hari ini terlambat. Hari Minggu terlambat. Terus hari Rabu terlambat. Hari Jumat terlambat. Minggu depannya terlambat lagi. Nah, itu adalah cara yang digunakan di posisi pemantau. Jadi kita sebagai guru itu punya data. Ini loh kamu, ya kan? Catatanmu, kamu terlambat beberapa. Nah, cara yang dilakukan adalah dengan suara data, bahasa tubuh yang formal. Contoh di sini ya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya, guru. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Kira-kira bagaimana perasaan murid-murid panjenengan telah dilakukan seperti itu? Hasilnya yaitu murid memahami konsekuensi. Konsekuensi berarti kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid tadi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, itu apa? Datang terlambat. Guru tidak menunjukkan suatu emosi. Jadi yang ditunjukkan adalah data tadi tanpa emosi atau perasaan yang mengecewakan siswanya. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer ini kita mengembalikan siswa yang punya masalah tadi terhadap keyakinan kelas yang kita buat. Misalnya tadi kita sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa kita, lalu ada siswa yang melanggar peraturan, maka kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi. Kira-kira boleh tidak kalau kita terlambat? Nah, posisi manajer itu mengembalikan kepada keyakinan kelas. Ini ada contohnya ya. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, selain tadi ya dikembalikan kepada keyakinan, siswa juga disuruh mencari solusi atas permasalahan yang dilakukannya. Di sini ada sebuah kasus. Ada sebuah kasus ya tentang
5 posisi kontrol. Ada 2 kasus. Kasus yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa menjawab apakah ini masuk ke dalam penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Pertanyaannya, kelihatan buat Bapak Ibu? Kelihatan ya. Pada saat kelas matematika, Ami terlihat sibuk mengobrol dengan Uti dan sama sekali tidak memperhatikan Pak Hadi yang sedang menjelaskan. Kemudian Pak Hadi berkata, Ami, Uti, ayolah, bagaimana sih kalian? Kemarin kalian sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa mengobrol lagi pada saat Bapak sedang menjelaskan? Sambil tertawa ringan. Kata kuncinya sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, posisi apakah ini yang digunakan? Kira-kira sambil tersenyum atau sambil tertawa ringan kepada siswanya? Kira-kira apa yang dilakukan? Posisi apa? Teman, ada jawaban yang lain? Oke, jawabannya benar ya. Posisi sebagai teman. Oke, bagus sekali. Kasus yang kedua ya. Tono yang tidak mengerjakan tugas, kemudian terjadilah percakapan Tono dan gurunya sebagai berikut. Tono, tahukah kamu kalau hari ini ada tugas yang harus dikumpulkan? Tahu Pak? Kamu tidak mengerjakan tugas. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila tidak mengerjakan tugas? Kata kuncinya konsekuensi atau kembali kepada peraturan. Kira-kira apa itu? Bagi apa? Kata kuncinya konsekuensi atau kembali pada peraturan. Ayo, apa bilang? Manajer. Jawaban yang lain? Pemantau. Bagus sekali ya. Pemantau. Yang membedakan pemantau dan manajer itu, kalau pemantau itu kembali kepada peraturan atau konsekuensi, kalau manajer itu kembali kepada keyakinan kelas. Itu ya. Nah ini ya. Nah ini materi yang terakhir ya. Yang terakhir, segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya ada siswa yang mempunyai masalah, terus jenengan perbaiki dengan cara-cara jenengan. Nah, itulah yang dinamakan restitusi. Langsung saja ya. Tahapannya yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan atau tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini ya ketiganya. Menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Bisa dilihat kalimat-kalimatnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang bersalah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu adalah ciri-ciri kalimat dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, atau suatu tindakan yang dilakukan siswa pasti ada alasannya kan? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada berapa tadi kebutuhannya? 5 kebutuhan dasar manusia, 5 ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua merasa dicintai, yang ketiga akan kesenangan, yang keempat akan kebebasan,
dan yang terakhir apa? Akan penguasaan. Ya, yang terakhir langkahnya yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru dengan siswa-siswanya. Di sini saya ingin memutarkan video segitiga restitusi yang saya buat dengan siswa saya. Ini ada sebuah kasus. Faizah adalah seorang siswa kelas 6 yang ketahuan mencontek saat ulangan karena tidak belajar untuk mempersiapkan dirinya. Dalam masalah ini, guru mencoba menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu guru bisa melihatnya. Itu mulai bingung dia ya, harus belajar. Melihat jawaban semuanya. Nanti Bapak Ibu guru mungkin bisa melakukan atau mengatasi masalah tersebut dengan segitiga restitusi. Dalam langkah pertama menstabilkan identitas. Kita melakukan kesalahan. Kamu juga melakukan kesalahan, hanya untuk tapi di sini Pak Edu tidak ingin mencari kesalahan orang, tetapi ingin mencari solusi bagaimana agar kamu bisa berbeda. Apa yang membuat Pak Ida mencoba Nah ini validasi bertanya tentang masalah yang dilakukan. Nah, kamu masih ingat atau tidak tentang kesepakatan kelas kita atau keadaan kelas kita tentang sesuatu agar tidak terjadi? Masih ingat atau tidak? Masih ingat. Kira-kira apa? Setelah bertanya tentang alasan dia melakukan, kita kembali kepada keyakinan kelas kita untuk mempengaruhi sesuatu tersebut agar kembali ke keadaan yang lebih baik. Nah ini siswa disuruh mencari solusi dari masalahnya sendiri. Kenapa kok terlambat? Kenapa kok mencontek ya kan? Apa yang harus dilakukannya? Nah, dia bilang apa? Belajar dan mempersiapkan diri serta berdoa. Nah ini tanggapan dari siswa. Iya. Awalnya saya takut dipanggil oleh guru. Saya kira saya akan dihukum dan dimarahi. Ternyata tidak. Saya senang karena disuruh mencari solusi dari masalah yang saya lakukan. Ya, itu tadi penjelasan
Nah, itu tadi adalah video contoh praktik dari segitiga restitusi. Itu adalah materi yang terakhir dari banyaknya materi yang saya sampaikan. Kira-kira Bapak Ibu guru ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Ya. Kalau jelas saya akhiri ya. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.